Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya. Ini pertemuan perdana kita di kuliah mekanika yang sebelum UTS kan Pak Imam ya. Ini setelah UTS saya. Nah, ya mungkin kontraknya sama ya. Jadi nanti untuk komponen nilai itu nanti saya juga ada PR biasanya ya, yang nanti dikoreksi oleh grader. Jadi nanti nilai PR plus nilai UAS itu nanti itu kita jumlahkan dengan yang nilainya dari Pak Imam gitu, kemudian nanti kita bagi dua ya gitu. Gampang ya gitu. Jadi kalau di Pak Imam nilai Anda itu 100, di saya 100, berarti kan dijumlahin 200. 200 bagi 2 100. Gitu. Itu aja ya, gampang. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi saya melanjutkan topik yang dari Pak Imam. Konon ceritanya sudah chapter 5 ya, minggu ke-7 itu atau minggu ke-7 itu sudah chapter 5. Berarti saya melanjutkan chapter berikutnya di buku Poles itu chapter 6 ya, tentang gaya sentral. Jadi buku acuan kita sama ya, yaitu Poles ya, di minggu ke-9. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kok langsung nomor 32. Kebanyakan nomor ini. Oke. Ini ya. Oke, nah jadi ya learning outcome ya, dimulai dari learning outcome-nya kita. Jadi memang ini mata kuliah wajib ya, mekanika, dan ini ada di 2 semester. Tapi ini untuk sementara sepertinya. Besok akan ada di semester 1 kalau tidak salah. Kemarin kan semester 1 ada, kemudian sekarang kan masa transisi kurikulum baru ya kan, jadi tetap ada dan mekanika itu tetap ada gitu. Ya, ini mata kuliah formal, jadi mata kuliah wajib yang memang orang fisika itu harus melewati ini ya. Jadi perkembangannya memang dulu ketika zaman saya itu sempat 6 SKS, kemudian jadi 4 SKS ya, kemudian jadi 3 SKS. Nah, sekarang jadi turun 2 SKS. Melorot begitu, fungsi eksponensial barangkali ya. Ya, kita melihat tapi dulu tidak ada mekanika 1, mekanika 2. Nah, sekarang sebetulnya mirip-mirip 4 SKS karena ada mekanika 1, mekanika 2 ya kan gitu. Oke, nah jadi di minggu ke-9 ini, minggu 9 setelah UAS gitu, maksudnya minggu ke-8 ya. Nanti Anda diharapkan ya setelah kuliah ini mampu menjelaskan konsep gaya gravitasi ya antara bola uniform dan partikel, kemudian mampu menjelaskan konsep hukum Kepler pada gerak planet ya kan, kemudian juga mampu menjelaskan dan menurunkan persamaan energi orbit dalam medan sentral. Nah, kita membahasnya masih menggunakan hukum Newton juga. Nanti kalau Anda di mekanika 2 ada topik ini, tapi nanti penurunannya secara Euler dan Lagrangian gitu. Artinya jauh lebih menarik mestinya ya, jauh lebih ya mungkin lebih enak ya, lebih heroik lagi ya. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke bab 6 tadi, gravitasi dan gaya sentral ya kalau di bukunya Paulus itu. Nah, di pendahuluannya Anda juga sudah paham semua bahwa setiap partikel di alam semesta ini saling tarik menarik ya dengan partikel lain ya dengan gaya yang sebanding dengan massa dari masing-masingnya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, kan gitu kata Newton ya gitu. Dan arah gaya terletak di sepanjang garis ya, di sepanjang garis. Kalau sorry ini di mana tadi? Ya, oke. Nah, ini sepanjang garis itu maksudnya ini ya. Kalau Anda lihat di sini, nah ini sepanjang garisnya tuh ini. Oh, sorry. Wah, saya lagi belajar pakai ini kok malah bentar ini. Kok jadi ada terus? Wah, malah oret-oretan ini. Oh, saya hapus dulu deh.
Sorry ya, ini saya lagi belajar pakai ginian, tapi kok malah, oke dihapus. Oke ya, pakai ini aja deh. Salah. Oke, mungkin pakai ini dulu. Nah, jadi sepanjang garis ini ya, sepanjang. Jadi kalau ini masanya MI, ini MJ ya, sepanjang garis ini gayanya gitu ya. Sehingga kan dalam hukum Newton itu, ya kan, gaya interaksinya itu adalah ditunjukkan oleh persamaan 61 ini, ya kan, di mana gayanya sebanding dengan massa masing-masing, yaitu MI dan MJ, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, yaitu ini jaraknya I dan J, ini IJ kuadrat. Nah, sementara ini adalah vektor apa namanya, vektor satuan, ya kan? Vektor satuan yang Anda bisa menuliskan vektor satuan itu kan gini kan? Nah, itu kan vektor satuan, di mana vektor satuan itu eh, besar, jadi ada ala vektor dibagi besar vektornya gitu. Ini saya pakai jari saya. Nah, kayak gitu, ya kan? Gitu. Atau pakai ini bisa nggak ya? Sorry, ini saya pakai apa namanya tuh, di mana nih? Ah, di sini. Nah, ini di sini mungkin ya. Titiknya nggak kelihatan. Nah, ini dia. Ini sambil belajar. Jadi ini vektornya dibagi dengan besar vektornya, ya kan? Oke, gitu. Nah, oke, nah G-nya itu adalah konstanta gravitasinya, ya kan, yang 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi ini ada gaya aksi reaksi. Jadi di alam ini gitu ya, kalau ada dua partikel mesti dia akan saling tarik menarik ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kasus di mana apa namanya, benda satunya itu tidak titik, tapi kalau di sini masanya M, ya kan. Di sini masanya M besar, yang ini. Oh, oh kelihatan. Nah, yang ini nih masanya M besar ya. Sini. Nah, yang ini ya, ini masanya M besar. Sedangkan yang di sini, ini masanya M kecil gitu ya. Jadi eh, M besarnya ini adalah kulit bola. Jadi bola tapi bola tipis gitu loh, kulit bola. Nah, sehingga bagaimana nih gaya tariknya di titik M, di titik yang ini nih, di sini nih. Ya. Gaya tariknya bagaimana di sini kan? Gitu. Nah, rumusnya mestinya sama ya, karena eh, berarti kan di sini akan muncul, akan ada delta gaya gitu. Kemudian di sini akan muncul konstanta, kemudian ada M, kemudian ada delta M, kemudian per di sini ada jaraknya. Nah, jaraknya di sini kalau Anda lihat di sini ya. Ini adalah S ya. Jadi oke, ini adalah S kuadrat kan mestinya gitu ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan si delta gaya F-nya ini kan kalau bisa jadi dia ke sini ya, sejajar ke sini. Bisa juga dia apa diproyeksikan ke sini kan. Bisa bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau ke sini kan berarti ini delta R. Kalau ini sudutnya theta, itu kan berarti sin theta ya. Sin P, sorry. Kan ini P ya, sehingga ke sini dia proyeksi ke sini kan, diproyeksikan ke sini. Kalau ke sini, ini mestinya delta F cos P. Ya, sorry. Nah, gitu. Aduh. Nah, sementara kulitnya ini, ya kulit ini adalah yang ini ya. Yang ini adalah, sorry. Ini kulitnya nih. Yang kulit, ini kulit apa nih? Oh, gimana lagi nih? Oh, ini ya saya sebentar. Oke, jadi yang
Oh, ini jadi ada oret-oretan. Ini kulitnya ini nih, yang kulit ini ya. Ini adalah semacam kulit ya, delta M besar ini ya. Jadi ini adalah delta M yang delta M besar ini ya. Delta M ini tidak adalah rho. Jadi massa persatuan luas itu dikalikan delta S gitu kan. Delta luasan. Kalau ini S berarti ini delta A saja gitu ya. Kita pakai delta A. Di mana rho delta A-nya ini tidak lain adalah kalau Anda lihat di sini, ini panjang ini ke sini, panjang ini ke sini, ini kan apa namanya R kali delta theta ya kan. Ini adalah R kali delta theta. Sedangkan panjang ini adalah keliling dari busur R. Kalau Anda lihat di sin theta berarti R sin theta. Berarti ini akan menjadi 2 pi R sin theta dikalikan dengan R delta theta ya gitu. Sehingga delta M di sini adalah R 2 pi R kuadrat, kemudian ini sin ya, sin theta. Oh, ini theta. Ya, kemudian di sini ada delta theta, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, oke, di sini sudah ada. Jadi ini adalah delta M-nya. Tadi adalah delta M dari si bola tadi kan. Ini adalah kembali ke sini ya. Nah, jadi si delta M ini adalah 2 pi R tadi 2 pi R sin theta kemudian kalikan R delta theta kan jadi ini ya. Nah, kemudian sehingga delta F-nya itu adalah yang menyumbangkan ke gayanya ada yang cos pi. Kenapa? Karena kalau yang Anda lihat yang ini, yang sin pi, ini kalau diintegralkan yang bawah itu akan ke sini, akan ke bawah. Sehingga nanti yang integral atas dan bawah saling menghilangkan. Sehingga yang mungkin yang menunjukkan adalah yang cos ya kan. Jadi delta F cos pi di sini ya. Gitu. Nah, sehingga delta F-nya itu adalah G, M kecil delta M, S kuadrat jaraknya cos pi gitu. Nah, kemudian kita masukkanlah delta M-nya ke sini, ya kan. Kemudian ini menjadi S kuadrat, kemudian ini delta theta. Nah, kemudian dari apa namanya rumus kosinus, ya kan dari kosinus itu, kalau Anda lihat yang ini, kita balik ke sini dulu. Antara kalau Anda lihat di sini ada R kuadrat, kemudian ini sudut pi kan diapit oleh R besar, R kecil, kemudian S. Maka sinus itu adalah R kuadrat plus R besar kuadrat min 2R kecil R besar cos pi sama dengan S kuadrat. Ya kan gitu. Nah, sehingga ini tinggal R kuadrat plus R kuadrat min 2R kecil R besar cos pi cos theta, sorry, sama dengan S kuadrat. Oke ya. Nah, kemudian kalau Anda derivatifkan ini ke ini kan tetap, ini tetap. Nah, ini cos theta-nya kalau Anda derivatifkan ke theta, ini akan menjadi min 2R cos theta diturunkan menjadi sin theta d theta, kemudian yang ini kalau derivatifkan ke S menjadi 2S ds ya kan. Sehingga angka 2-nya hilang. Nah, tinggal ini gitu. Nah, artinya apa? Nanti di sini Anda yang R kecil, R besar, sin theta, d theta itu sama dengan SDS gitu. Nah, terus kemudian yang apa nih yang cos pi-nya gimana nih cos pi-nya? Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, cos pi ini kan mengapit S dan R ya. Sehingga ini R kuadrat plus S kuadrat min 2RS cos pi sama dengan R kuadrat. Sehingga cos pi-nya itu jadi ini. Nah, jadi sama dengan S kuadrat plus R kuadrat min R besar kuadrat 2RS ya kan. Kan dari sini kan? Gitu. Nah, sehingga kalau Anda masukkan ke yang tadi ini, yang ini Anda ganti semua gitu. Maka
Anda akan peroleh ini gitu. Jadi ini muncul F karena kita sudah integralkan ya. Ini delta F, ini ds gitu. Sehingga kalau Anda integralkan dari R dari R min R ya. Jadi kalau kita lihat nih yang ini dari R min R sampai R plus R ya, dari sampai sini. Kan ini kan dari R min R ya kan dari sini sampai yang di sini ini adalah R plus R kecil plus R besar ya kan kalau yang ini kan R kecil min R besar sampai yang R kecil plus R besar. Nah, ini kan. Oke, diintegralkan. Nah, kalau integral ini gampang ya. Ini kan tinggal ya kita lihat di sini ini sudah diatur sehingga di sini yang 2R kuadrat ini taruh di sini karena dia konstanta kan. Kemudian ini tinggal S kuadrat ke sini tinggal 1 ya. Plus tinggal R kuadrat, R kecil kuadrat, min R besar kuadrat, S kuadrat. Diintegralkan ke ds. Nah, kemudian di sini kita taruh M-nya. M besar itu adalah 4pi rho R kuadrat ya kan. Karena dia rho-nya massa persatuan luasan. Luasan total dari kulit bola kan 4pi R kuadrat tentunya. Sehingga ini M, ini 4R kuadrat. Nah, integral ini kalau Anda kerjakan dengan betul kan gampang. Ini tinggal ini menjadi 2R. Kemudian yang ini kalau Anda kerjakan nih juga gampang ya. Tinggal ini kan menjadi tinggal min seper S saja kan. Ini kalau Anda masukin syarat batasnya ini jumlahnya menjadi 4R. Sehingga kita dapatkan bahwa gaya dari apa namanya ada kulit bola yang jari-jarinya R besar, kemudian kita melihat apa namanya kerjanya pada apa gayanya pada partikel bermassa M gitu, itu adalah sama. Anda lihat tinggal ini Gm kecil M besar per R kuadrat, ya kan? Jadi oke, di sini coba ya. Nah, di sini kan. Jadi ini kalau ini besar gitu, kemudian ini kecil, ya kan? Ini tadi ya, oh. Yang ini tuh, ini ke sini kan tadi R ya, kemudian ini titik P, ya. Yang jaraknya, sorry ini ke sini, sini ini R kecil ya. Sehingga seolah-olah kan bahwa ini hampir sama dengan ya bola padat atau kulit bola yang itu masanya itu terkonsentrasi di sini ya kan. Masanya di sini M besar, ini M kecil ya gitu. Ini gayanya sama yaitu G M kecil M besar per R kuadrat ya kan jarak seperti itu. Oke ya. Nah, jadi gayanya itu adalah ini ya. Jadi ya jadi gaya antara si partikel bermassa M kecil, jadi gaya yang dirasakan oleh partikel bermassa M kecil dari suatu kulit bola yang berjari-jari R besar itu, ya ini, ya kan adalah R ini jarak antara pusat bola tadi dengan si partikel ya. Ini gaya sentral ya. Jadi ini adalah gaya tarik gravitasi antara dua objek ya di sini. Oke, ini seperti itu ya. Oke, itu tentang gaya gravitasinya. Nah, kita masuk ke hukum Kepler ya pada gerak planet. Nah, ini Kepler merumuskan hukumnya itu adalah dari data empiris ya, data eksperimen. Jadi waktu itu belum ada hukum Newton ya gitu. Jadi Kepler sudah tahun 609 sudah membuat hukum ini. Jadi dari data-data eksperimennya beliau gitu dia. Jadi hukum pertama Kepler itu adalah hukum elips ya, bahwa
orbit setiap planet itu adalah elips, ya, dengan matahari terletak pada satu titik fokusnya, ya gitu. Jadi kalau elips, berarti kalau misalnya, oke, oke di sini ya. Lagi ya di sini ya. Jadi sorry. Jadi kalau ini matahari, kemudian ini gerak planetnya, ya mengorbit seperti itu ya. Jadi ini matahari gede ya, gede dikit lah. Kemudian ini partikelnya gitu. Maka dia elips seperti ini ya geraknya. Jadi ini ada sumbu mayor, sumbu minor, dan seterusnya. Nanti mau kita turunkan ini. Benar nggak sih? Dan prediksi matematis dari si Newton bisa menjelaskan ini. Gitu. Kemudian hukum kedua yaitu luasan yang sama ya. Jadi garis yang digambarkan di antara matahari dan planet, tadi ini mataharinya, kemudian ini planetnya. Kalau ada garis gitu, dalam waktu yang sama dia menyapu luasan yang sama gitu. Kalau ininya sama ya, sini juga sama, ini menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Itu kan gitu. Nah, nanti juga mau kita turunkan juga gitu ya bahwa apa namanya garis dari matahari ke planet dalam waktu yang sama itu akan menyapu luasan yang sama. Oke, itu. Nah, hukum ketiganya itu adalah hukum harmonis ya, bahwa kuadrat periode planet itu sebanding dengan kubik sumbu semi mayor dari orbit planet. Jadi T kuadrat sama sebanding dengan apangka 3 ya, gitu semi mayor dari si apa namanya gerak elipsnya ya gitu. Nah, ketiganya itu akan dijelaskan atau dibuktikan dengan menggunakan paradigma hukum Newton ya, hukum gravitasi, ya besaran momentum sudut dan seterusnya yang itu kita turunkan dari hukum gerak Newton, maksudnya gitu ya. Nah, nanti akan lebih seru lagi kalau diturunkan dari hukum Lagrange ya gitu, di mekanika 2. Oke, hukum kedua Kepler. Ini dari hukum kedua dulu ya. Jadi luasan yang sama itu atau sering disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Ya. Jadi hukum kedua Kepler itu tidak lain sebetulnya hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi hukum kekekalan momentum sudut planet ya dari di sekitar matahari ya kan gitu. Jadi kekal. Nah, untuk menunjukkan ini, pertama-tama kita tentukan momentum sudut dan kemudian tunjukkan bahwa kekekalannya itu adalah konsekuensi umum dari sifat gaya sentral ya. Jadi sifat dari gaya gravitasi ya, gaya sentral gravitasi. Oke, kita tahu apa ini adalah perubahan momentum sudut terhadap waktu ya. Kita tahu momentum sudut itu L ya. Ya. Mana ya titiknya di sini. Nah, L itu kan bisa kita tulis R cross P atau kadang-kadang juga ditulis R cross MP ya kan gitu. Nah, kalau kita derivatifkan dia ke waktu ya. Kalau kita derivatifkan dia ke waktu, maka tentunya yang vektor R cross vektor P, yang vektor momentum, itu juga diturunkan ke waktu. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, karena ini juga fungsi waktu, berarti ini kan kita turunkan dulu dia ke waktu, ini adalah dr dt cross P plus vektor R cross dp dt. Kan seperti itu ya. Sehingga ini V cross momentum, ini R cross perubahan momentum terhadap waktu. Kita tahu momentum ini adalah M kali V. Jadi kalau V cross MV itu adalah MV cross P. V cross P adalah 0. Kenapa? Ya karena dia sejajar ya kan di situ. Sehingga sin 0 adalah 0. Ininya akan 0.
Dengan demikian yang suku ini akan 0, tinggal suku yang ini, R cross dp dt. Nah, dp dt, jadi perubahan momentum terhadap waktu itu dia adalah gaya, ya kan gitu. Jadi R cross F, gaya itu adalah R cross dp dt atau tidak lain adalah perubahan momentum sudut terhadap waktu, kan gitu. Nah, dalam gaya sentral, si F itu kan sejajar dengan vektor pergeseran, ya kan? Vektor pergeserannya. Nah, sehingga R cross F itu adalah sejajar sehingga sudut antara R dan F-nya itu sama, ya kan gitu. Nah, sehingga ini juga akan 0. Jadi 0. Nah, jadi kalau begitu berarti R cross F-nya sama dengan 0 ketika F-nya itu gaya sentral ya. Kalau gaya lain belum tentu, tapi kalau F-nya gaya sentral, di mana gaya sentral itu gaya yang sejajar dengan arah apa namanya searah ya searah antara sentral situ segaris gitu ya, segaris. Nah, sehingga ini jadi 0. Nah, suatu besaran yang itu diturunkan sama dengan 0 berarti besaran itu adalah vektor konstan gitu. Jadi si momentum sudutnya itu adalah kekal atau lestari gitu ya. Jadi momentum sudut dari partikel yang bergerak di dalam medan sentral itu selalu tetap konstan ya gitu. Jadi momentum sudutnya ya itu kekal. Nah, kalau kita coba melihat momentum sudut dalam dalam koordinat polar ya. Nah, kecepatan dalam koordinat polar ini bisa kita nyatakan dalam vektor satuan ke arah radial, ya di sini disebut dengan ER, kemudian ke arah transversal itu E theta. Nah, kemudian ini ada R dot, jadi kalau ini jaraknya R, ini kan si vektor posisinya sendiri. Vektor posisinya sendiri itu adalah RER, kan gitu. Sehingga kalau mencari kecepatannya, ya berarti ini didotkan, ya, diturunkan terhadap waktu. Sehingga nanti ini ada R dot ER plus kemudian R dot. R dot itu adalah E theta theta dot, ya gitu. Di awal-awal sudah pernah terjelaskan. Nah, atau nanti kita ulang dikit. Nah, ini adalah yang A itu adalah momentum sudut ya, di mana besarnya itu adalah R cross MV yang partikel bergerak dalam medan sentral gitu. Nah, kemudian yang ini adalah luasan yang disapu. Jadi luasan yang disapunya ini R, kemudian ini ke sini adalah DR, sehingga luasan ini, elemen luasan ini tidak lain adalah setengah dari segitiga ini, R kali cross DR. Ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, Anda lihat besar momentum sudutnya itu adalah R cross MV. Ini adalah R-nya, RER ya, yang saya sebut saya bilang, ini RER. Cross V-nya itu adalah R dot ER plus R theta dot E theta. Yang kalau kemudian Anda kerjakan, ini akan ER cross ER itu kan mesti 0. Nah, yang ini ER cross E theta itu mesti 1. Kan dia tegak lurus ya kan. Sehingga kalau di cross kan itu sinnya 90, jadi 1. Nah, jadi dalam besaran momentum sudut dalam polar momentum sudut itu besarnya adalah mr kuadrat theta dot. Ini adalah konstan ya, gitu. Ini adalah konstan. Nah, jadi kalau kita tulis di sini bahwa L itu adalah mr kuadrat theta dot, itu adalah konstan, sedangkan luasan tadi, luasan yang ini adalah setengah R cross DR, kan gitu ya. R, vektor R cross elemen pergeseran. Elemen pergeseran itu kan bisa kita tulis dalam bentuk VDT. Ya, Anda masih ingat kan? V adalah DR DT. Sehingga nanti DR itu bisa kita nyatakan dalam VDT kan gitu. Nah, sehingga di sini kita punya ini ya VDT. Nah, tadi di awal saya sudah menuliskan ya. Kalau saya kasih M di sini, ini tidak adalah kalau saya kasih M di sini,
mana ya? Ini ya. Saya kasih M, tapi juga saya bagi M, kan boleh. M. Ini kan tidak lain adalah vektor P. Nah, jadi ini sebetulnya kalau Anda lihat R cross MP bagi M, ya ini kan ini menjadi P, berarti ini adalah momentum sudut sebetulnya. Kalau yang besarnya ini momentum sudut, yang bawah ini 2M. Jadi DA itu adalah L2M DT. Nah, kalau saya bagi DT, ini tidak adalah laju luasannya ya. Laju luasan sama dengan L2M. Nah, karena L-nya konstan, nah berarti kan laju luasannya itu juga konstan. Jadi dengan demikian kecepatan luasan atau A dot dari partikel yang bergerak di medan pusat itu berbanding lurus dengan momentum sudutnya. Dan oleh karena itu juga merupakan konstanta gerakan. Ya. Persis seperti yang ditemukan Kepler untuk planet yang bergerak dalam medan gravitasi ya dengan pusatnya matahari gitu. Jadi ini sudah dibuktikan ya seperti itu. Oke ya, jadi luasan yang sama dalam waktu yang sama ya konstan gitu. Oke, kalau kita lihat nih contoh salah satunya ya. Sebuah partikel dikenakan gaya pusat atraktif ya berbentuk F, dia fungsi R ya gitu. Dengan R adalah jarak antar partikel dan pusat gayanya. Nah, hitung fungsi gayanya jika semua orbit lingkaran itu memiliki kecepatan areal yang identik. Gitu. Ini A dot. Nah, kita tahu pertama dari ini dulu bahwa percepatan ke arah radial ya, ke arah radial itu ini. Nanti kita lihat di belakang. Kan tadi kecepatannya, ada tahunya tadi kecepatannya, kemudian turunkan sekali lagi, Anda akan dapat percepatan dalam koordinat polar. Yaitu ini, jadi R dot dot min R serta dot kuadrat ya. Yang tentunya ini akan konstan, dia akan 0. Yang tinggal menjadi min R theta dot kuadrat. Yang kalau Anda kasih massa di sini, kemudian ini juga massa, ini adalah gaya ya kan, fungsi gaya. Min M R kuadrat dot. Nah, kemudian kalau ini Anda kali R pangkat 3, bawahnya juga bagi R pangkat 3. Nah, Anda lihat ini tidak lain adalah L kuadrat. Ini L kan MR kuadrat theta dot. Kalau Anda kuadratkan ini menjadi M kuadrat R pangkat 4 theta kuadrat. Ya kan? Nah, ini di sini ada seper R pangkat 3-nya karena tadi ini dibuat kali R pangkat 3 bawah kali R pangkat 3. Yang ini min L kuadrat per MR pangkat 3 sama dengan ini. Nah, tadi kita juga sudah dapat tahu bahwa yang namanya A dot itu adalah L per 2M. Nah, sehingga jadi L-nya bisa kita ganti dengan 2M A dot. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa gaya tarik untuk semua orbit lingkaran yang memiliki kecepatan areal identik, kecepatan luasan yang sama, dan momentum sudut, ya itu momen sudut gitu ya, itu adalah berbanding terbalik dengan R kubik ya, berbanding. Jadi gayanya itu, gaya tariknya itu berbanding terbalik dengan R pangkat 3. Gitu. Oke, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau Anda lupa, ini Anda bisa cek bahwa kecepatan partikel dalam koordinat polar seperti ini. Kemudian kalau Anda turunkan sekali lagi, maka Anda dapat ini. Ya. Jadi ini adalah percepatan ke arah radial, ya, ke arah radial. Kan jadi di sini ada mana ya? Sebentar. Nah, di sini. Jadi kalau dia bergerak gini ya. Sorry. Ini adalah radial di ER. Nah, ini adalah yang theta, yang transversal ya gitu. Ini jaraknya. Ya, seperti itu. Nah, jadi fungsinya itu ini. Jadi ini adalah ke arah radial, percepatan ke arah radial, dan ini adalah percepatan ke arah transversal. Ya, tegak lurus. Nah, jadi percepatan ke arah radialnya itu ini, kemudian ini kecepatan ke arah transversalnya yang juga bisa kita tulis dalam bentuk ini. Ini seper R, dt R kuadrat, theta dot. Ya. Nah, atau kan dalam satuan koordinat bidang dalam
bidang vektor polar ini adalah IZ ya, atau X, Y, ini theta, ini ada ER, theta, sehingga bisa Anda ubah seperti ini ya. Nah, hukum Kepler pertama sekarang. Nah, jadi di hukum Kepler pertama itu kita ingin membuktikan bahwa orbit dari si planet mengitari matahari itu adalah bentuknya adalah elips. Sehingga kita harus tahu fungsi bentuknya itu harus mendekati persamaan elips kan gitu. Nah, kita ingin menunjukkan itu. Nah, ini berangkat dari gaya yang berada. Jadi yang kita lihat itu adalah bukan M besarnya, tapi M planetnya. M planet yang bergerak dengan yang masanya M kecil gitu kan. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah gayanya. Kemudian ini adalah pada benda itu ya bergerak dengan M, R double dot. Ini adalah gaya dikalikan ini adalah ke arah radial ya. Arah radial ER ya. Gitu. Nah, kemudian komponennya tentunya kita bisa pisahkan antara ini komponen radial, ini adalah gayanya kan. Kemudian ada komponen transversal yaitu ini. Yang ini sama gayanya 0 kan. Karena gayanya di sini tadi ya. Jadi di sini itu gayanya adalah gaya yang ada adalah gaya ini ya, ke arah radial ya, ke sana. Jadi kan gaya-gaya sentral ya gitu. Jadi bisa ke sana atau ke sana gitu. Sedangkan yang transversalnya ini nggak ada. Gitu. Oke, sehingga di persamaan ini yang sebelah sini ini dibuat 0 karena ini adalah transversal, sedangkan ini ada yang radial ya gitu. Nah, sehingga kita punya dua persamaan ini ya. Itu ini adalah ke arah radial dan ini adalah ke arah transversal. Nah, jadi ke arah transversal ini juga bisa kita bentuknya bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Jadi D per dt R kuadrat theta dot. Nah, ini hasilnya juga akan sama dengan ini. Ya. Oke, sama dengan 0. Nah, atau ada besaran lain di sini bahwa R kuadrat theta dot ini adalah sama dengan L kecil. L kecil itu tidak lain adalah momentum persatuan massa. Ya kan? Gitu. Jadi L itu adalah momentum persatuan massa. Mana tadi? Jadi L kecil itu adalah L besar per M. Ya. Karena kalau ini Anda masukkan ke sini, ini jadi M. Ya. Kalau Anda tulis M, itu ini sudah momentum. Ya kan? Oke? Ya. Jadi L itu adalah besar dari momentum sudut terhadap massanya ya, atau R cross V. Jadi R cross V itu adalah momentum sudut persatuan massa. Jadi L adalah momentum sudut persatuan massa. Jadi kekonstantannya hanyalah pernyataan kembali dari fakta ya, yang sudah kita ketahui bahwa momentum sudut suatu partikel itu adalah konstan ketika dia bergerak dalam aksi gaya pusatnya. Ini kalau dia bergerak di gaya gravitasi atau gaya pusat, maka L-nya itu konstan. Oke, nah untuk kita mencari gerak planet itu, kita memisalkan satu persamaan seperti ini. Nah, jadi kita memisalkan ada variabel U, di mana seper U itu adalah R gitu, atau R sama dengan seper U. Jadi U sama dengan seper R kan gitu. Sehingga kalau R dot ini kita turunkan ke waktu, maka ini R dot ini menjadi seper DU 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 DT kan gitu. Ini kalau seper DU diturunkan ke U itu menjadi seper U kuadrat ya, seper U kuadrat tapi minus memang ya. Min 1, min 1, min 1 jadi min 2 ya. Jadi min seper U kuadrat sementara yang U dot itu adalah ya tadi sini kan turunkan ke U DU DT jadi muncul ini. Dan kemudian kalau kita derivatifkan lagi terhadap waktu ya, nah maka kita bisa lihat di sini R dot U-nya ini kita kasih theta. Jadi DU dt kasih d theta sehingga nanti d theta dt d theta du d theta gitu kan. Sehingga ini
ini bisa kita nyatakan sebagai L. Kenapa? Ya tadi kan L itu L itu adalah R kuadrat theta. Nah ini R itu adalah R kuadrat theta dot. Maka ini adalah seper U kuadrat itu menjadi seper L du d theta. Nah, theta dot sendiri adalah LU kuadrat. Jadi kalau Anda memisalkan gitu, misalnya ini adalah R kuadrat. Jadi ini R double D, ini adalah R double dot ya. Jadi kalau tadi di sini ada R dot itu adalah seper L du dt. Ya kan? Maka R double dot ya berarti ini diturunkan sekali lagi. Kita turunkan lagi sehingga ini dt du d theta. Nah, kita kalau kasih d theta kan boleh. Sehingga ini menjadi min theta dot, kemudian ini d kuadrat u d theta kuadrat. Nah, ini bisa kita nyatakan seperti ini ya. Boleh juga ya. Jadi apa namanya ya? Jadi d kuadrat u d theta kuadrat, kemudian Anda ganti theta dotnya itu dengan lu kuadrat. Sehingga ini min L kuadrat U kuadrat. Nah, kalau kita substitusi nilai R theta dot, R double theta dot ke dalam 652 itu yang ini ya, yang ini. Maka, nah, kita dapatkan ini ya. Jadi min L kuadrat U kuadrat, D kuadrat U D theta kuadrat min seper ini. Sama dengan ya ini satu inverse fungsinya ya. Nah, yang mereduksi nanti kalau Anda atur gitu, ini kan dapat D kuadrat U D theta kuadrat plus U sama dengan min seper ML kuadrat U kuadrat. Ya gitu. Ya, ini persamaan 510 ini, 510B ini sering disebut dengan persamaan orbit partikel yang bergerak di bawah gaya pusat. Nah, karena kita menurunkannya tadi kan ini di dalam gaya pusat ya gitu. Jadi ini adalah persamaan orbit partikel yang bergerak di bawah gaya pusat ya. Jadi ini ya. Oke, nah kita lihat contohnya sekarang. Partikel bergerak dalam medan sentral dalam orbit spiral seperti ini. Jadi ini orbitnya, RC theta dot. Tentukan fungsi gayanya. Nah, karena dia bergerak dalam gaya medan sentral, kemudian spiral, berarti ya kita harus tahu apa namanya kita turunkan dia U-nya adalah seper R, kan? Jadi seper C theta kuadrat. Kemudian kalau ini kita derivatifkan ke theta, ini menjadi min 2 jadi min 2 theta min 3 ya. Itu ini seperti. Kemudian derivatifkan lagi 2 kali, ini menjadi 6, kemudian theta min 4C. Oke, jadi 6 MCU. Jadi 6 CU kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita masukkan sini ya. Jadi 6 CU kuadrat plus U, kemudian di sini ada apa fungsinya. Kalau Anda perhatikan yang ini. Nah, ini ya kan fungsinya ML kuadrat U kuadrat ya. Oke. Nah, kalau kemudian kita ganti fungsinya dengan fungsi yang tadi itu, yang mana tadi? Yang 6. Nah, ini 6 jauh. Sorry. Nah, dimasukkan aja fungsinya ya di sini. Nah, maka kita akan peroleh ini ML kuadrat, kemudian di sini menjadi kalau kita ganti R ini menjadi seperempat plus sepertiga. Jadi ini adalah fungsi yang menyebabkan si partikel itu bergerak spiral. Ya. Nah, oke, kita lihat hukum Elifnya ya. Sekarang kita dapat menyelesaikan 6, 5, 10 untuk orbit sebuah partikel ya yang terkena gaya gravitasi. Nah, dalam kasus ini gayanya itu adalah min K per R kuadrat. K itu bisa GMM ya, GMM per R kuadrat. Jadi sini ada konstanta gravitasinya ya. Jadi R adalah min K per R kuadrat.
Nah, dalam konstanta K-nya adalah G, M besar, M kecil. Nah, dalam bab ini kita akan mengasumsikan bahwa M-nya itu jauh lebih besar daripada M kecilnya, sehingga dia tidak berotasi ya. Sehingga dia tetap diam di ruang. Nah, maka massa kecil M ini adalah massa yang mengorbit ya, yang akan dihitung gitu. Nah, kalau dimasukkan ke persamaannya ini adalah D kuadrat U D zeta kuadrat plus U plus. Nah, di sini kita lihat sini ada K per ini ganti ya. Tadi ya. Kenapa? Karena kalau Anda masukkan itu ini kan ada yang nah ini ada ML kuadrat U kuadrat. Kalau K-nya ini jadi U kuadrat coret-coret tinggal ML kuadrat aja. Gampang ya. Ya, jadi K ML kuadrat. Kemudian persamaan 6, 5, 12 itu memiliki bentuk yang sama dengan persamaan yang digambarkan sebuah osilasi ya. Ini adalah osilasi sederhana yang itu kosinusoidal, cuman ada konstantanya ini, jadi plus K per ML kuadrat ini. Nah, sehingga kita bisa menuliskan range. Ini kan U itu adalah 1/R. Jadi R sama dengan 1/U. Kemudian kita atur ini menjadi lebih apa namanya kelihatan ya bentuknya. Jadi ini kita kali dengan ml kuadrat per K, ini juga ml kuadrat per K, ini menjadi ml kuadrat per K. Nah, maka kita dapatkan ini, R sama dengan ml kuadrat per K, kemudian 1 plus ml kuadrat K cos theta. Nah, ini persoalannya adalah menjelaskan sebuah elips sebetulnya ya, elips ya gitu. Nah, jadi di salah satu titik fokusnya. Nah, kemudian sebetulnya kita dibawa ke gambar 5 ini ya. Ini nggak jelas gambarnya. Ya, di ini ada A gitu, kemudian ini A0R dan seterusnya ya. Nah, oke, sorry. Kita balik dulu ke sini. Nah, ini dia. Tadi kan sampai sini ya, di mengatur. Nah, kemudian kita akan dapatkan R-nya itu seperti ini. Jadi kita tuliskan ml kuadrat per K ini ya. Dan ini sebetulnya menjelaskan sebuah elips persamaan ini ya. Jadi ini persamaannya menjelaskan sebuah elips. Di mana kita bisa menuliskan R AC itu adalah cos theta atau 2A. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya. Dari teorema Pitagoras, kita dapat ini kan. Nah, ini jadi elipsnya tuh ini. Jadi bentuknya udah terbukti elipsnya. Nah, kemudian kita substitusi ya. Nah, jadi A misalnya 1 plus epsilon kuadrat, 1 plus epsilon ini. Yang kalau kemudian tetanya 90, kita bisa lihat bahwa di situ R-nya jadi A kali 1 min ini eksentrik ya. Ini ada kuadratnya disebut dengan lambda latus rectum ya, gitu. Nah, sehingga kita akan memperoleh R itu adalah lambda 1 plus cos theta epsilon ya, 1 plus epsilon ini. Nah, kita bandingkan dengan ini. Tadi ini adalah ml kuadrat per K, ini ml kuadrat per K. Nah, jadi di sini alfanya sama dengan ini ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh alfanya ml kuadrat per K, kemudian epsilonnya itu ml kuadrat per K. Nah, mengacu pada elip gambar ya, gambar elip ini ada nama disebut dengan perion, kemudian apelion. Ya. Nah, kita bisa menuliskannya ini bahwa perion untuk theta sama dengan 0, kemudian ini akan R0 itu ini, kemudian ini R1-nya. Nah, jadi bentuknya kalau simulasi bentuk seperti ini jadinya. Jadi bentuk apa namanya? Jadi kalau epsilonnya 0 itu disebut dengan cycle atau bola. Epsilonnya kurang dari 1 dia akan apa namanya? Sini elip ya. Elip, kemudian parabola, kemudian hiperbola dan seterusnya. Nah, contoh 2, misalkan kita diminta untuk menghitung satelit orbit mengelilingi sekitar bumi ya. Hitung kecepatan satelit dalam orbit melingkar di sekitar bumi. Nah, dalam kasus gerak melingkar, jadi bahwa
ruji orbitnya diberikan oleh ini kan. RA sama dengan ml kuadrat per K. Nah, karena alasan eksentrisitas ya dari adalah 0 gitu, persamaan 6518 sampai 6519. Jadi di dalam medan gravitasi itu ada gaya konstannya ini, dan M itu adalah massa dari bumi. Dan M kecil adalah massa dari satelitnya. Sehingga kita bisa menuliskan ini adalah momentum sudutnya, kemudian ini adalah kecepatan satelitnya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk apa namanya kecepatan satelitnya ya, gitu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat juga apa namanya bisa menghitung kecepatan biar dia bisa lepas dari bumi ya, escape velocity atau escape speed. Nah, kita bisa menentukan G-nya dari G bumi ya. Kemudian R-nya R bumi dan RC-nya juga gitu. Jadi R out sini kecepatan ini di sekitar 8 km per sekon. Oke. Nah, ini nggak kelihatan. Oke. Jadi ini nggak kelihatan ya. Sorry. Oke lah, nah ini jadi tadi yang A dot kecil tadi ya. Ini untuk menunjukkan periode terhadap semi mayor ya. Ini A dot L per 2M, kemudian ini adalah apa namanya luas area selama seluruh periode dari 0 sampai tau, sehingga ini menjadi L per 2 tau. Gitu. Nah, ini adalah sumbu luas elipsnya ya. Kita lihat di gambar 51 tadi. Nah, sehingga tau kuadrat itu adalah ini. Ya, jadi tau kuadrat itu sebanding dengan A pangkat 3. Ya, gitu. Jadi A pangkat 3. Oke. Kayaknya saya sudah 1 jam. Oke, untuk sementara cukup dulu saja ya. Saya sudah nggak konsentrasi juga. Saya yang ngantuk. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo. Saya mau tanya Pak. Ya. Terkait ada Google Classroom-nya apa Pak? Apa? Google Classroom-nya ada apa tidak ya Pak? Ada di Google Classroom ada. Cuma materi nanti sebetulnya sudah ada di Google Classroom-nya, itu sudah ada materinya. Itu di minggu ke-9, 10, dan minggu sampai terakhir sudah ada. Oh, berarti Google Classroom-nya sama seperti yang sama Pak Imam itu ya Pak? Sama. Oh, baik. Juga di sana itu juga Anda bisa cek video saya yang tahun 2021 juga ada. Yang kemarin. Yang semester 1 itu loh. Itu sama juga kayak. Jadi kalau kurang jelas tuh bisa nonton lagi ya. Gitu. Tapi nanti yang ini juga kita upload. Oke, ada lagi? Oke, saya stop sharing sambil kalau mau ada yang absen ya. Yang ngantuk malah saya ini. Oke, silakan. Sambil nunggu kalau ada yang mau tanya. Pak, permisi Pak. Google Classroom-nya itu belum di-share. Maksudnya kodenya belum di-share. Oh gitu. Lo yang dari Pak Narto itu nggak ada kan? Pak Narto mana ya Pak? Oh kemarin belum di-share tuh. Oh ya nanti saya share di grup ya. Kita udah punya grup kan? Iya Pak, sama. Oke. Nanti saya share di grup ya. Oke. Nanti saya share di grup. Oh, saya kira sudah ada ya. Belum dong. Oke, padahal. Oh, oke.
Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, masih ada yang absen ya? Ini kita ini kelasnya besar ya, 80 orang. Ujiannya kayaknya multiple choice, boleh ya? Boleh, Pak. Karena wah kalau ngoreksi essay, waduh bisa dibayangkan. Ya saya pikirkan dulu nanti ya. Tapi kan kelas kita itu ada dua kelas kan. Nah, nanti juga harus kansenan dengan kelas yang satunya. Kalau saya tahu yang multiple choice nggak boleh gitu kan. Nanti kita harus janjian. Kalau bagi saya sih mungkin enaknya multiple choice A, B, C, D, E kan. Ini tinggal nebak aja. Oke. Oh masih ada yang absen tuh. Coba saya lihat ya, apa namanya, Google Class-nya ya. Ini masih tuh. Coba saya lihat Google Class-nya ya. Coba. Oh, ini ngalangin ini. Masih ada yang masih mau absen ya. Kalau semua sudah absen? Stop ya. Coba saya lihat dulu Google Class-nya. Google Class itu sebentar. Loh ini sudah ada ya? Halo? Mohon maaf, Pak. Google Class-nya itu yang bersama seperti Pak Imam kemarin atau bukan, Pak? Atau beda lagi? Iya, iya, iya. Bareng Pak Imam kemarin. Oh, berarti sudah, Pak. Udah. Ini kan juga udah lengkap tuh ini. Anda nggak bisa lihat ya kalau di draft itu ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Enggak yang ini yang misalnya yang apa recording kuliah ini kan masih draft gitu ya. Anda nggak bisa lihat ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Belum bisa, Pak. Hah? Belum? Iya, Pak. Tidak bisa, Pak. Iya, Pak, tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau biar bisa gimana caranya ya? Saya nggak kurang tahu nih. Mungkin kodenya bisa di-share ulang, Pak. Kode kelasnya. Oh, tapi di sini memang masih draft masalahnya. Yang Ini kemarin tuh bapaknya bukan teacher di kelas, yang sama Pak Imam. ya, coba saya kopikan kode kelasnya ya, invite link-nya. Kemudian saya taruh di mekanika ya. Coba. Mekanika pasca UTS. Nah itu sudah saya kasihkan di WA. Sama nggak ya? Iya, Pak, sama. Nah itu di situ Anda bisa melihat itu nggak? Apa namanya itu yang
Ya handout ini sudah ya harus di-upload ulang apa ya? Soalnya di sini Mungkin ya kalau ada di draftnya. ya ini masih Saya draft soalnya. tadi katanya di draft. Ya draft. Soalnya di draft coba sayang juga kan kalau edit, coba saya coba edit post. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya. Coba yang di recording video itu. Video pertemuan ke-14 ya, Pak? Video pertemuan ke-14. Ini sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya harus saya upload ulang ya itu ya. Oke. Nanti semua saya uploadin lagi. Biar nanti Anda, ya kayak kuliah kita kayak udah selesai. Tapi nggak apa-apa. Nanti biar ya tambah banyak lah referensi Anda ya. Nanti saya uploadnya lagi deh satu-satu. Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan? Dari tadi kayaknya nggak ada yang nanya. Berarti Anda sudah paham semua ya sebenarnya. Oke, kalau tidak ada, cukup untuk hari ini ya. Ini masih bulan puasa kayaknya. Ini ngantuk saya. Kalau gitu kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.